Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati, perwakilan dari kelompok 14 pembelajaran micro teaching. Di sini saya akan menyampaikan tentang media pembelajaran IT. Di sini saya juga akan membahas tentang langkah-langkah media pembelajaran IT. Pada pembelajaran IT ini, media yang saya gunakan adalah Microsoft PowerPoint dan YouTube. Media pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu sarana atau alat bantu untuk menyampaikan pesan atau informasi agar dapat diterima dengan baik, bahkan bisa lebih menarik. Jadi, dalam pemilihan media pembelajaran yang lebih tepat akan sangat berpengaruh dalam mewujudkan tercapainya tujuan pembelajaran secara lebih optimal. Untuk itu, mengapa saya memilih PowerPoint dan juga YouTube sebagai media pembelajaran? Karena sesuai dengan perkembangan teknologi yang sudah berkembang dengan pesat ini, tentunya di jenjang sekolah SD, SMP, SMA pun tidak lepas dari teknologi. Dan juga di kondisi pandemi ini tentunya kita harus bisa mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran agar lebih membangkitkan semangat belajar siswa. Terutama pada media Microsoft PowerPoint atau PPT dan juga YouTube merupakan salah satu pendukung media pembelajaran pada masa pandemi ini. PPT atau Microsoft PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Sesuai dengan fungsinya bahwa PPT digunakan untuk memperkenalkan atau menjelaskan materi pembelajaran yang berfungsi untuk menarik perhatian siswa agar semangat dan berminat untuk mengikuti pembelajaran. Baik fokus materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang teknik negosiasi sesuai dengan kompetensi dasar yaitu 3.10 mengevaluasi pengajuan, penawaran dan persetujuan teknik negosiasi lisan maupun tulis. Kemudian 4.10 menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan dan tulis. Di dalam PowerPoint ini juga memuat tujuan pembelajaran. PPT ini mencakup materi-materi yang berisi tentang pengertian menurut KBBI, pengertian umum, tujuan negosiasi, kemudian unsur-unsur pembangun teks negosiasi, menyampaikan pengajuan dan penawaran, faktor penentu keberhasilan, kemudian pola-pola penyajian teks negosiasi, dan juga struktur teks negosiasi. Dengan menggunakan PowerPoint ini dapat memudahkan siswa dan siswi untuk memahami poin-poin penting di dalam materi. Untuk itu, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam mengaplikasikan PowerPoint. Jadi, langkah-langkah yang harus kita perhatikan yaitu saat kita membuat PPT, kita harus membuat tampilan itu semenarik mungkin. Kemudian memasukkan materi yang menjadi poin penting dalam suatu pembahasan. Fungsinya apa? Agar peserta didik ini dapat memahami apa yang akan kita sampaikan. Nah, kemudian saat kita menggunakan aplikasi Zoom, kita bisa menggunakan share screen untuk menampilkan materi yang ada di dalam PowerPoint ini. Tidak hanya PPT yang menjadi sebuah alternatif media pembelajaran di masa pandemi ini, namun YouTube
pun juga bisa digunakan. Melalui YouTube ini, proses belajar mengajar menjadi lebih praktis. Karena kita hanya perlu menyisipkan link video di situs YouTube yang akan kita gunakan. Nah, untuk penugasan saya akan memberikan salah satu contoh video negosiasi. Nah, untuk itu saya menggunakan media YouTube ini untuk memperlihatkan salah satu contoh video negosiasi tersebut. Langkah-langkah dalam pengaplikasian YouTube pun sangat mudah, yaitu kita dengan membuka aplikasi YouTube, kemudian mencari situs atau alamat yang akan kita cari. Baik, langsung saja saya akan menampilkan salah satu contoh tayangan video negosiasi. Itu tadi adalah salah satu contoh video negosiasi. Diharapkan setelah melihat tayangan video tersebut, siswa dapat mengevaluasi atau menyampaikan bagian-bagian penting dalam teknik negosiasi. Kemudian, dalam penggunaan media pembelajaran YouTube ini, diharapkan dapat menambah semangat siswa dalam belajar dan juga siswa dapat memahami materi-materi yang disampaikan. Kemudian dalam hal itu kita sebagai guru tentunya kita dapat memperhatikan atau menyesuaikan lingkungan sekitar ketika memilih atau menentukan media pembelajaran. Dan tidak hanya media, namun dalam pemilihan materi juga harus disesuaikan. Dan tentunya di era perkembangan zaman ini, kita harus bisa memanfaatkan atau menggunakan teknologi informasi. Dan tentunya media pembelajaran IT ini juga dapat menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan dan juga bisa dipahami secara maksimal. Dan YouTube ini merupakan salah satu media yang sudah mendunia. Dan tentunya penggunaannya pun atau pemakaian sangat mudah. Video YouTube ini benar-benar memberikan kejelasan kepada peserta didik untuk melihat gambaran visual dari berbagai kondisi dan juga memberikan kesempatan bagi peserta didik atau benar-benar melihat kondisi yang sebenarnya. Nah, itu tadi penjelasan media IT yaitu PPT dan YouTube yang saya gunakan dalam media pembelajaran pada materi teknik negosiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufariha. Saya perwakilan dari kelompok mikro 14 yang beranggotakan saya sendiri, Mufariha, Tervita Handayani, Widiawati, Septiana Farida, Muhammad Aldi Subangkitsyah, dan Meta Putri Nazrina. Di sini saya akan menjelaskan media non-IT kami, yaitu Gambio. Apa sih Gambio itu? Gambio adalah gambar biografi. Media Gambio ini digunakan pada materi struktur teks biografi kelas 10. Bisa dilihat di sini terdapat struktur teks biografi. Yang pertama yaitu orientasi. Bagian ini berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar maupun pembaca. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Yang kedua yaitu peristiwa penting. Pada bagian ini, penulis memaparkan peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh tokoh dalam teks biografi. Peristiwa-peristiwa penting ini biasanya berkaitan dengan
masalah-masalah yang dihadapi oleh tokoh dalam meraih mimpi dan cita-citanya, serta pemecahan masalah yang dilakukan oleh tokoh tersebut sampai ia berhasil menggapai mimpi dan cita-citanya tersebut. Yang ketiga yaitu reorientasi. Pada bagian ini, penulis akan menyampaikan komentar evaluatif atau pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang sudah dikisahkan dalam bagian sebelumnya. Reorientasi ini bersifat opsional, bisa ada atau tidak ada di teks biografi. Dan di sini terdapat gambar-gambar tokoh bersejarah, tokoh terkenal di Indonesia. Selanjutnya saya akan menerangkan teknik penggunaan media Gambio ini. Pertama-tama kita memanggil satu siswa sebagai peserta, kemudian siswa tersebut mengambil undian yang telah disediakan. Undian tersebut berisi nama-nama tokoh yang gambarnya sudah dipajang di sini. Setelah itu, tugas siswa adalah membuat teks biografi dari undian yang telah dia dapat. Misalnya, saya mengambil satu undian dan di sini terdapat nama Raden Ajeng Kartini. Maka saya membuat teks biografi dari Raden Ajeng Kartini sesuai dengan strukturnya, yaitu orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Begitulah penjelasan dari media Gambio kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.